Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Arya Putra, mahasiswa Informatika dari UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2111060500048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya untuk membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi di program processing. Yang pertama, masuk ke dalam objek 2 dimensi. Di sini tugasnya kita diperintahkan untuk membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi dengan inisial nama kita sendiri. Dan untuk saya akan membuat karakter N, A, dan P sesuai dengan inisial nama saya. Yang pertama, untuk yang objek 2 dimensi dapat dilihat, saya menentukan variabel untuk menentukan posisi dan rotasi awal dari karakter. Dari X dan Y saya atur 0, rotasi juga saya atur 0 untuk awal, scale-nya 1. Setupnya yaitu untuk ukuran layar ketika di run 1200 dikali 900. Backgroundnya ini untuk warna yang telah saya pilih. Fungsi translate yang akan digunakan untuk menggeser berdasarkan posisi karakter, fungsi rotate untuk merotasi objek, fungsi scale untuk zoom dan memperbesar maupun memperkecil. Selanjutnya, menggambar huruf N dengan garis merah. Dan sebelum saya melanjutkan, untuk yang 2 dimensi saya memutuskan untuk menggunakan garis untuk membuatnya. Sedangkan nanti untuk yang 3 dimensi berbeda lagi. Yang pertama saya membuat fungsi yang bernama draw karakter N. Kita langsung masuk ke draw karakter N. Dia meminta parameter berupa X, Y, ya merupakan titik pusat awal, width dan height yang merupakan lebar dan tinggi, dan juga thickness atau kelebaran dari karakter itu sendiri. Thickness dimasukkan ke dalam stroke weight untuk mengatur ketebalan garis yang akan digunakan untuk menggambar N. Yang pertama, saya menggunakan N line, 3 line untuk menggambar huruf N, di mana ada dua vertikal dan 1 diagonal. Seperti ini. Perlu diketahui juga sebelum menggambarkan ke dalam processing, saya telah memetakan ke dalam koordinat Cartesius dulu. Saya tulis di kertas, dan saya gambar huruf N. Lalu saya ukur ini koordinatnya secara manual, baru saya masukkan ke dalam program ini. Selanjutnya, fungsi draw karakter A yang juga menerima X, Y, width, height, dan juga thickness. Hampir sama seperti N tadi, dimana untuk menggambar A saya menggunakan line juga, 3 line, dimana 2 diagonal dan 1 horizontal di tengah. Seperti ini. Selanjutnya untuk draw karakter P, parameternya sama, X, Y, width, dan height, serta thickness. Untuk menggambar P, saya menggunakan 3 line dan juga 1 arc. Line saya gambarkan sebagai 1 vertikal dan 2 horizontal. Lalu arc ini untuk menggambar setengah lingkaran, untuk menggambar lubang di P itu sendiri agar ketika dilihat seperti huruf P. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi key press. Fungsi ini untuk memberikan fitur gerakan maupun rotasi ketika menekan tombol-tombol tertentu pada keyboard. Yang pertama untuk A untuk menggeser, WASD untuk menggeser ke kiri, kanan, bawah maupun atas. Untuk rotasi ada R untuk rotasi searah jarum jam, dan E untuk rotasi yang berlawanan jarum jam. Dan setiap rotasi akan memutar 45 derajat. Untuk zoom sendiri, untuk memperbesar menggunakan Z dan memperkecil menggunakan X. Kita langsung coba lihat saja. Ini dapat dilihat NAP untuk inisial
pertama kita coba W, A, S, D. Selanjutnya kita rotasikan searah jarum jam, lalu berlawanan jarum jam. Untuk memperbesar sendiri pakai Z, memperkecil menggunakan X. Jadi bisa seperti ini. Mungkin untuk yang 2 dimensi cukup seperti itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan bagian yang 3 dimensi. Untuk membuat objek 3 dimensi ini, saya menggunakan vertex, nanti kebanyakan fungsi vertex. Seperti yang 2 dimensi, pada objek 3 dimensi saya menggambarkan inisial nama saya sendiri, yaitu juga N, A, dan P. Pertama-tama saya menentukan variabel dasarnya seperti angle X, Y, Z untuk mengatur sudut X, Y, dan Z awal yaitu 0. Nantinya akan dipakai kalau untuk menambahkan fitur merotasi maupun memutar objek 3 dimensi saya. Yang pertama saya deklarasikan variabel N. Saya menggunakan variabel-variabel di sini untuk memudahkan saya mengatur ketika di bagian menggambar ataupun mengimplementasikan desain yang sudah saya tulis di kertas di processing. Yang pertama N. Variabel N ini merepresentasikan ukuran huruf N, yaitu X maksimal dan Y maksimal yang dimiliki oleh N. Yang pertama, karena N itu huruf pertama, saya memulainya dengan titik pusat 0.0. Perlu diketahui bahwa saya menggambar N berada di sumbu X dan Y positif, sehingga lebih mudah bagi saya. N-nya saya atur 100. Mungkin kita langsung ini ke N dulu. Untuk menggambar N, saya menggunakan begin shape. Begin shape digunakan untuk menggambar sebuah bentuk yang di dalamnya nanti harus ditentukan oleh titik-titik atau vertex. Jadi sebelum memasukkan di processing, saya sudah menggambarkan di kertas dulu kayak bentuk N di di sistem koordinat itu gimana, sehingga saya tahu koordinatnya, lalu saya masukkan ke sini untuk membangunnya. Ini untuk bagian depan objek, di mana Z-nya itu 0. Karena ini 3 dimensi, tentu saja sumbunya ada 3, X, Y, dan Z. Dan untuk bagian depan Z-nya 0. Yang pertama ada vertex 0,0,0, yaitu titik awal, itu di titik kiri bawah di N, kiri bawah N. Lalu diikuti oleh ini, kita mengikuti N, ini menggambar depan, mungkin bisa kita lihat dulu. Nah, ini. Untuk yang titik awal itu sini, jadi penggambarannya tuh seperti ini untuk bagian depan N. Ini vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga, vertex keempat, vertex kelima, vertex keenam, vertex ketujuh, vertex ke-8, vertex 9, vertex ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi urutannya seperti itu. Saya menggambar bagian depan N, dan masing-masing dari ini digambarkan melalui koordinat ini. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam sistem 3 dimensi dalam processing, untuk menggambarkan Y yang bagian atas dari sumbu X itu digambarkan dengan merupakan sumbu main Y. Karena dalam sistem processing 3 dimensi sendiri, sumbu negatif itu menjauhi kita dan sumbu positif yang mengarah ke kita. Itu dapat dilihat di dokumentasi processing sendiri. Jadi untuk menggambarkannya, kita harus memastikan bahwa Y-nya itu bernilai negatif. Ini sudah saya tulis di komentar. Selanjutnya untuk sisi-sisi objek, yang sisi N ini sendiri kita bisa mungkin kita bisa lihat nanti. Ini Z.
Nah, kita lihat dari sampingnya ini. Jadi untuk menggambarkan sisi-sisi sendiri, saya memulainya dari bawah sini. Seperti tadi, kotak kita gambar 4-4 seperti ini. Sampai semua N-nya tertutupi. Sedangkan untuk bagian belakang tidak ada bedanya dengan bagian depan. Bedanya itu hanya di Z-nya. Karena untuk Z sendiri, untuk bagian belakang yaitu minus. Semuanya untuk X dan Y-nya sama seperti bagian depan. Hanya bedanya kalau bagian depan Z-nya itu 0. Tapi kalau bagian belakang Z-nya itu min thickness. Thickness sendiri ini variabel yang saya tentukan di awal tadi. Thickness ini saya tentukan di awal karena saya akan gunakan di semua fungsi menggambar setiap huruf, sehingga huruf nanti memiliki ketebalan yang sama. Selanjutnya untuk draw A sendiri sama seperti tadi, sama menggunakan vertex. Untuk awalnya sendiri saya menentukan dulu AX ini jarak X maksimal untuk A. Pertama kita perlu tahu bahwa N-nya kan digambarkan di sini. Ini 0.0 di sini. Nah, untuk menggambar dari A sini, ini mulainya berarti N plus 20 jaraknya ini, baru A-nya itu ini. Ini A strat. A stratnya di sini. Sedangkan AX itu A maksimal, berarti N tambah 20 tambah 100. A-nya sendiri saya atur 100 juga ukurannya sebenarnya. Untuk AY sama seperti N, agar tingginya sama, merupakan 100, saya ambil dari N ini sama 100. Jadi seperti itu. Kita masuk ke A. Saya menggambarkannya seperti menggunakan vertex tadi. Yang pertama, saya ini agak tricky. Untuk A, saya menggambarkannya seperti ini. Dari 1 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ini terbentuk ini terlebih dahulu. Selanjutnya untuk menggambarkan garis horizontal di tengah, saya bikin lagi shape dengan titiknya di sini, sini, dan sini, sini. Ini lebih mudah untuk agar bagian tengahnya ini terlihat berlubang gitu, sehingga untuk menggambarkan huruf A dengan benar. Untuk sisi-sisi objek sebenarnya ini cukup mudah. Seperti tadi itu kita sama seperti bagian depan, hanya bedanya kita tambahkan, misalnya untuk vertex yang pertama ini kita ada dua jenis, yang pertama 0, yang kedua thickness, selanjutnya ini 0 thickness ini untuk menggambarkan ketebalannya. Bedanya cuma itu saja sih. Sedangkan untuk yang di bagian belakang itu seperti yang tadi, sama dengan bagian depan, hanya bedanya di Z-nya. Z-nya bernilai min thickness untuk mengatur ketebalannya. Selanjutnya kita masuk ke draw P. Ya, sebentar. Nah, ini sudah bisa. Seperti yang tadi ada error karena sambil record. Untuk draw P sendiri kita mulainya, saya buatnya seperti ini. Saya menggunakan stylenya kotak-kotak memang. Karena tadi di yang 2 dimensi sudah menggunakan garis, sudah bentuknya biasa gitu. Saya menggunakan stylenya kotak-kotak untuk yang 3 dimensi. Yang pertama saya menggambarkan P melalui 4 titik dulu untuk menggambar garis vertikal. Yang pertama vertex pertama di sini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, sehingga menggambarkan garis lurus ini. Ini yang di 4 awal ini. Selanjutnya untuk menggambarkan lubang di P, saya menggunakan vertex ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ketika digabungkan terbentuk huruf P. Untuk sisi-sisinya sendiri sama seperti tadi, duplikat dari ini, misal P start 0, kita tulis lagi dengan thickness yang berbeda, sehingga akan membuat tampilannya memiliki sisi ketebalan. Ini
diterapkan pada titik-titik yang lain sehingga ketika nanti dijalankan semuanya bisa lihat. Nah, ini. Jadi ini ada ketebalannya. Kita mengatur titik ini sama depan sini sehingga akan membuat kotak. Ini yang digunakan quad strip yaitu untuk membuat kotak-kotak ini. Ini masih sama lubang di P. Selanjutnya untuk yang di belakang itu sama dengan yang di bagian depan tadi. Bedanya hanya di Z-nya sendiri sama seperti huruf sebelumnya. Kalau yang bagian depan Z-nya 0, yang di bagian belakang itu Z-nya main thickness. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi mouse drag. Fungsi mouse ini menggunakan mouse untuk menggerakkan objek itu sendiri. Dapat dilihat kalau bisa digerakkan untuk melalui sumbu X, Y, dan Z. Misalnya ketika saya klik dan drag, ini bisa bergerak bebas melalui gerakan mouse saya sendiri. Bisa dilihat bahwa titik pusatnya berada di di kiri bawah dari N. Ini untuk mempermudah saya yang tadi. Mungkin cukup seperti ini. Untuk yang selanjutnya fungsi key press. Nah, karena mungkin agak sulit untuk menggunakan mouse untuk memutar-mutar objek 3 dimensi ini, saya memasukkan fitur key press, ini menggunakan key dari keyboard untuk memutar objek seperti misalnya kita X, dia memutar sesuai sumbu X. Ini sumbu X. Selanjutnya ada Z, memutar sesuai arah sumbu Z. Dan Z untuk memutar searah sumbu Y. Nah, seperti ini bisa dilihat. Dan sekali putaran itu pi seperempat. Nah, mungkin cukup seperti itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.